Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Supandi Lanjoli, calon guru penggerak Angkatan 7, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, dari ruang kerja SMP Negeri 58 Maluku Tengah. Pendidikan calon guru penggerak yang telah saya ikuti sangatlah banyak memberikan pelajaran dan pengajaran bagi saya sebagai guru. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antara materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama yaitu proses pembelajaran berpusat pada guru. Dalam pembelajaran di kelas, saya selalu banyak menggunakan ceramah sehingga murid saya hanya diam dan memperhatikannya. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik murid. Saya cenderung masih meratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang monoton tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik murid di kelas. Selanjutnya, rendahnya motivasi murid sehingga mereka pasif dalam proses pembelajaran. Saya sering merasakan ketika mengikuti pembelajaran, ada beberapa siswa yang terlihat lesu dan tidak ada semangat, sehingga tidak ada komunikasi dua arah dalam pembelajaran, dan pembelajaran itu pun menjadi tidak bermakna, bahkan tidak menyenangkan bagi murid. Yang keempat yaitu pembelajaran berfokus pada ketercapaian KKM dengan mengutamakan perkembangan aspek kognitif saja. Dalam hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya aspek ilmu, melainkan aspek lain yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran seperti aspek afektif dan psikomotorik sehingga anak bisa mengembangkan semua potensi yang ada dalam dirinya secara maksimal. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Berubah dari segi pemikiran yang pertama yaitu 1. Pembelajaran berpusat pada murid. Pembelajaran berpusat pada murid adalah proses pembelajaran yang menjadikan murid aktif karena mereka terus terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksikan pengaruhnya. Yang kedua yaitu menghargai setiap perbedaan karakteristik murid. Anak tentunya terlahir berbeda setiap individunya. Mereka memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna, di mana sebagai pamong saya harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga yaitu menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan untuk sumber belajar murid sehingga murid bebas untuk memilih sumber belajar apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar, merubah pemikiran dari menuntut menjadi menuntut. Berubah dari segi perilakunya itu sendiri. Yang pertama, saya terus berusaha menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Saya berusaha menerapkan berbagai metode dalam pembelajaran. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menarik sehingga dapat meningkatkan motivasi murid dalam belajar. Yang kedua yaitu memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga yaitu menuntun murid dalam mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Melalui kegiatan observasi, wawancara, dan pendekatan secara personal, guru akan tahu potensi dan bakat yang dimiliki setiap murid sehingga mampu menuntun perkembangan potensi dan bakatnya secara maksimal. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik
akan kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, yaitu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan murid, sehingga mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, yaitu menerapkan konsep merdeka belajar, berikan kebebasan kepada murid untuk bereksplorasi dalam menentukan belajar baik akademis maupun non-akademis. Yang ketiga, yaitu pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan yang baik akan selalu saya teladankan kepada murid, supaya mereka menjadi pribadi yang baik. Yang keempat, yaitu menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut, memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan diri. Dan yang terakhir, yaitu pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, mendidik sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki anak supaya mampu memberikan tuntunan dan berlaku sesuai dengan karakternya sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Kemudian tetap terbuka dan selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada. Dengan demikian, pendidikan adalah menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Kemudian pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Pendidikan yang humanis dengan konsep sistem AMONG, memberi teladan, membangun motivasi, memberi dorongan, dan perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan.